Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sari Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol PID. Jadi pada sistem kontrol PID, apa sih itu kontrol PID? Sistem kontrol PID adalah proses mengukur variabel yang dikendalikan output, kemudian membandingkannya dengan nilai acuan set point. Jika terjadi perbedaan atau error, maka sistem memberikan sinyal kontrol untuk mengoreksi penyimpangan tersebut. Jadi, mekanisme umpan balik feedback digunakan untuk membandingkan output yang aktual dengan input acuan, sehingga sistem mampu menekan gangguan serta menjaga kestabilan. Selanjutnya itu tujuan sistem kontrol. Apa sih tujuan sistem kontrol itu? Jadi, tujuan dari sistem kontrol adalah untuk menjaga kestabilan sistem agar tidak menyimpang dari kondisi aman. Sistem juga memastikan output mengikuti set point yang diinginkan, mengurangi error, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi, waktu, dan sumber daya. Selain itu, sistem kontrol mampu mengantisipasi gangguan dari luar, menggunakan kendali manual manusia, mengurangi pemborosan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan bagi operator. Selanjutnya itu komponen utama sistem kontrol. Komponen utama dalam sistem kontrol meliputi set point sebagai nilai target yang diinginkan, sensor atau alat ukur membaca kondisi nyata sistem, controller yang menjadi otak pengendali seperti microcontroller, STM, dan yang lain-lain, Arduino, atau yang lainnya, itu sebagai penerima dari data dari sinyal si sensor. Proses ini bekerja pada plan atau sistem nyata dan selalu dikaitkan dengan feedback untuk memberikan informasi kembali kepada controller. Zona penerapan controller adalah termistor untuk suhu, motor, dan pompa sebagai aktuator. Jadi, serta relay dan servo untuk pengaturan sistem. Jadi, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan prinsip dasar pada PID dalam praktik. Jadi, pengaplikasiannya lah. Prinsip dasar PID adalah memanfaatkan 3 aksi pengendali sekaligus. Aksi proporsional mempercepat respons sistem terhadap perubahan, integral menghapus error yang tersisa sehingga mencapai set point dengan tepat, dan derivatif menekan overshoot serta osilasi. Keberhasilan pengendalian bergantung pada penyetelan parameter KP, KI, dan KT secara tepat agar sistem stabil, cepat, dan akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh sederhana dalam pengaplikasian PID. Jadi, saya akan menjelaskan sebuah pemanas ekstruder 3D printer. Suhu target ditetapkan sebesar 200 derajat Celcius. Jadi set point-nya itu ibarat 200 derajat Celcius saya mengaturnya. Jadi sensor termistor membaca suhu aktual dan mengirimkan informasi ke si microcontroller PID tersebut. Selisih error diproses sehingga controller mengatur arus listrik ke heater. Aksi proporsional mempercepat respon, integral memastikan suhu benar-benar mencapai target, dan derivatif mengurangi overshoot. Proses ini berlangsung berulang hingga suhu stabil pada set point. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan pada PID ini yaitu memiliki kelebihan yaitu mudah diimplementasikan,
serta dapat diterapkan di berbagai perangkat. Pengendali ini juga robust karena tetap dapat bekerja meski ada perubahan beban dan gangguan. Dengan kombinasi PI dan PID, yaitu sistem mampu merespon cepat, menghilangkan error steady state, dan menekan overshoot. Jadi, sistem akan lebih stabil dengan adanya PID ini. Jadi, sangat akurat, ya walaupun nggak akurat banget, tapi mungkin sangat-sangat lebih akurat dengan set point yang diinginkan. Semisal tadi itu pakai pemanas extruder itu 200 derajat Celcius, ya berarti dengan adanya PID itu stabil di 200 derajat Celcius daripada tidak menggunakan PID, yang nantinya dia akan mungkin oscilasinya lebih tinggi antara naik dan turunnya. Selanjutnya ada kekurangannya. Jadi kekurangan dari PID tersebut yaitu terletak pada proses tuning. Jadi ada yang namanya tuning PID. Jadi tuning PID itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi kadang kita sengaja tidak menggunakan mungkin rumus yang sangat kompleks itu. Kita malah memasukkan nilai-nilai tebak-tebakan kita yang nantinya hoki-hokian, cocok enggaknya di situ. Itu yang menjadi kekurangan yang mungkin tuningnya yang lumayan sulit. Lalu juga makan waktu juga. Terus parameter yang salah dapat menyebabkan sistem lambat atau tidak stabil. Jadi kadang ketika ibarat saya menggerakkan motor menggunakan PID. Nah, si motor ini ketika saya salah menginputkan itu akan terjadi hal yang aneh antara si motor itu bergetar dan cepat lambat atau yang lainnya seperti itu. Serta adanya risiko integrator wind up ketika error transmutasi terlalu banyak seperti itu. Jadi selanjutnya itu jadi kesimpulannya itu sistem kontrol berfungsi menjadi output agar sesuai dengan set point meskipun terdapat gangguan. PID menjadi pilihan populer karena mampu menggabungkan respon cepat, koreksi error dan stabilitas meskipun sederhana dan efektif. Keberhasilan implementasi PID sangat bergantung pada pemahaman terhadap fungsi-fungsi masing-masing komponen serta kemampuan melakukan tuning parameter dengan tepat. Seperti itu. Sekian dari presentasi dari saya, penjelasan dari sistem kontrol PID. Terima kasih. Sampai jumpa.